pukul, dan kemudian juga ada yang mau memukul saya dengan sebuah benda dibungkus kertas, tapi kemudian mengenai kepala ajudan saya begitu. Nah, ketika situasi dirasa tidak kondusif, kami waktu itu berpikir kami akan tetap bertahan di situ karena yang berhak mengusir kami pergi dari situ adalah panitia ataupun pihak UGM yang mempunyai tempat itu, yang mempunyai sarana diskusi itu. Bagi kami, karena kami mendapatkan undangan, maka yang bisa mengusir itu adalah tuan rumahnya atau yang punya hajat. Sehingga kami tetap bertahan di situ. Ya pemirsa, kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama dua narasumber kami yaitu Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan juga Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai diskusi yang dilakukan di UGM Yogyakarta. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pertanyaan ke Pak Budiman tadi, sebenarnya kami juga sudah mencoba menghubungi Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tapi sampai sekarang panggilan kami tidak juga direspon. Sehingga kami akan mempertanyakan kembali kepada Pak Budi yang ada di lokasi pada saat itu. Pak Budi, melanjutkan pertanyaan saya tadi, ada rilis yang dikeluarkan oleh SEMA UGM bahwa pematik dari kemarahan mahasiswa adalah adanya pertanyaan secara eksplisit kepada tiga narasumber itu, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia saat ini? Tetapi jawaban yang diterima oleh mahasiswa ini tidak memuaskan sehingga terjadi adanya gejolak. Apakah benar, Pak Budi? Tidak ada. Tidak ada trigger apapun. Oke. Tidak ada trigger apapun. Jadi pada waktu acara diskusi biasa saja dan tiba-tiba mereka turun dan panggung. Tidak ada trigger pertanyaan apapun. Tiba-tiba turun ke dapur ya. Demonstrasi membentangkan spanduk dan menyerbu ke panggung. Tidak ada trigger apapun. Nah, kekeosan yang terjadi. Kasus beli, tidak ada faktor khusus. Iya, tidak ada trigger apapun dinyatakan tadi. Nah, apa yang menyebabkan sehingga apakah betul terjadi adanya pelemparan dan juga adanya pukulan mungkin yang terkena gitu? Oh, langsung seperti itu kejadiannya, dikepung dan kemudian kamu disuruh pergi tapi juga dikepung. Harus keluar ruangan itu. Saya katakan tadi, mungkin bisa disaksikan juga di ada bahwa memang tidak ada trigger apapun, tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada satupun mahasiswa yang sempat bertanya dari manapun itu, karena memang sesinya pada waktu adalah sesi pemaparan, ya kan? Ya. Peristiwa tadi pertanyaan membuat apakah kalian merasa bersalah itu kejadian setelahnya, saat kami bertahan setengah jam lebih di situ, dan kemudian ketika mulai terjadi pelemparan dan saya dengar juga Pak Daryono pukul, dan kemudian juga ada yang mau memukul saya dengan sebuah benda dibungkus kertas, tapi kemudian mengenai kepala ajudan saya begitu. Nah, ketika situasi dirasa tidak kondusif, kami waktu itu berpikir kami akan tetap bertahan di situ karena yang berhak mengusir kami pergi dari situ adalah panitia ataupun pihak UGM yang mempunyai tempat itu, yang mempunyai sarana diskusi itu. Bagi kami, karena kami mendapatkan undangan, maka yang bisa mengusir itu adalah tuan rumahnya atau yang punya hajat. Sehingga kami tetap bertahan di situ. Tapi kemudian ketika terjadi keriuhan, pelemparan botol dan pemukulan maupun niat pemukulan itu, barulah kemudian saya ditarik oleh pihak keamanan kampus untuk keluar dari panggung dan dibawa ke sebelah kiri. Di situ saya terlepas dari Pak Daryono dan Pak Nusron yang rupanya juga gak lama dari situ ditarik juga dari panggung oleh pihak keamanan lewat pintu yang lain. Saya nggak tahu lewat pintu mana, tapi tidak lewat pintu yang saya tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kejadian setelahnya adalah saya dilarikan, kemudian dua teman saya tadi sudah masuk mobil juga hendak dilarikan, diselamatkan, tapi mobilnya dicegat. Ketika dicegat, mereka kemudian keluar lagi dan akhirnya melanjutkan diskusi di luar ruangan dan sambil berlesehan di aspal di dekat ruangan itu, dekat Boulevard UGM juga tidak keliru. Dan kemudian dengan harapan oke, kita lanjut diskusi tapi di luar ruangan. Tapi yang terjadi peristiwanya adalah tidak terjadi dialog. Lebih pada Pak Nusron dan Pak Daryono diminta untuk mengaku merasa bersalah. Begitu. Oke, mengaku merasa. Iya, pada saat ada aksi dorong-dorongan begitu dibawa ke mobil. Nah, Pak Nusron dan Pak Sudaryono kembali untuk melakukan diskusi. Nah, itu diskusi tidak berjalan dengan semestinya. Kembali terjadi adanya aksi seperti itu. Kebetulan pada waktu itu HP saya hilang ya. Setelah keributan HP saya hilang begitu ya, HP saya hilang.
baru ketemu 2 jam berikutnya, sehingga saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka juga pada waktu itu, tidak bisa berkomunikasi. Tapi kemudian setelah 2 jam bisa ditemukan HP saya kemudian berkontak dengan Pak Daryono dan menjelaskan posisinya adalah, Mas, tadi kami juga mau keluar dari pintu, tapi mobil kami dicegat dan kami diminta keluar untuk berdiskusi. Ya, dilayani diskusi di lesehan dan seperti yang kita lihat di videonya adalah tidak terjadi diskusi juga akhirnya. Jadi mereka hanya diminta untuk mengaku bersalah nih, Pak Nusron dan Pak Daryono ini. Nah, di video yang ini nih, ya. Iya. Ini setelah pembubaran, ya begitu. Iya, artinya Pak Budi tidak ikut lesehan di sana bergabung dengan Pak Nusron Wahid dan juga Pak Sudaryono karena Intinya terpisah. Saya pintu sebelah kiri panggung, saya tidak tahu mereka pintu mana. Ketika mereka keluar masuk mobil, dicegat mobilnya, begitu. Oke, karena terpisah ya, baik. Mas Wasisto, melihat pola seperti ini, para mahasiswa ini melakukan tanda kutip perlawanan langsung ya untuk menyampaikan aspirasi, ini apakah menjadi strategi utama dari para mahasiswa dengan karakter yang tadi Mas Wasisto katakan begitu? Ya, selama ini kan kita melihat ya bahwa komunikasi mahasiswa dengan pemerintah kan selalu berjarak. Dan itu yang menimbulkan sentimen di kubu mahasiswa itu sendiri kan, di mana mereka tidak menerima langsung info dari pemerintah dan hanya menerima info dari sana-sini, sehingga memang itu yang membentuk karakter resisten kemudian. Yang tadi saya sebutkan vokal, kritis, sekarang juga resisten. Karena ketiadaan informasi atau dialog langsung dengan pihak pemerintah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa ketika diskusi kemarin itu seolah ya mereka menemukan panggung untuk bisa menjustifikasi apa yang mereka terima, apa yang mereka pikirkan selama ini dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Pak Budiman dan rekan-rekan ya. Sehingga jadilah hal demikian di forum itu, Mbak Gati. Dan memang dalam konteks hari ini mengadakan diskusi langsung di tengah kondisi mahasiswa yang kian resisten juga menjadi resiko ya. Karena tidak ada semacam pihak ketiga yang bisa menjembatani antara pemerintah dan mahasiswa untuk bisa duduk bersama secara harmonis. Jadi saya pikir ke depan memang kebutuhan akan dialog langsung dengan mahasiswa ini penting untuk terus dijaga ya, supaya sentimen-sentimen yang ada atau mungkin informasi yang berkembang di kalangan mahasiswa itu tidak menjadi semacam justifikasi sepihak bahwa pemerintah seperti ini. Seperti itu, Mbak Gati. Iya, tidak ada pihak ketiga yang menjembatani. Apakah artinya pola diskusi yang kemarin terjalankan perlu adanya koreksi sehingga diskusi kemarin mungkin dapat dikatakan satu arah ini tidak terjadi lagi begitu? Ya, saya pikir memang di sini kita perlu melihat ya apakah depan itu serikat mahasiswa atau aliansi mahasiswa itu mau mengadakan diskusi dengan pemerintah. Karena ini kan menjadi tolak ukur ya, apakah memang mahasiswa ke depan ini akan juga menerima perbedaan. Karena selama ini kan yang kita lihat mahasiswa hanya melakukan demonstrasi di mana-mana, dan pemerintah sudah perlahan-lahan membuka diri kan. Jadi tes berikutnya adalah apakah demonstran-demonstran yang ada ini mau mengadakan diskusi atau menjadi tuan rumah untuk diskusi, dan pemerintah mau turun menghadapi mereka di forum terbuka seperti itu, Mbak Gati. Iya, Pak Budi, pemerintah turun ke mahasiswa sudah dilakukan kemarin. Nah, dikatakan bahwa pemerintah ini saat ini berjarak dengan masyarakat dan juga mahasiswa. Apakah yang dilakukan oleh Pak Budi dan juga 3 narasumber kemarin sebagai upaya rangkaian untuk lebih dekat atau tidak membuat gap antara masyarakat dan juga mahasiswa? Itu tujuan utamanya, tetapi kemarin yang terjadi dapat dikatakan gagal karena adanya kejadian seperti itu. Pertama begini, upaya diskusi bukan cuma mahasiswa, dengan kelompok petani, kelompok buruh. Saya sendiri sering mengunjungi kelompok-kelompok pegiat reforma agraria di pertanian. Diskusi dengan mahasiswa juga sudah saya pribadi lakukan sebelumnya di berbagai macam kampus, sudah terjadi sebenarnya. Jauh sebelum rame-rame demo ini juga sering saya mendatangi
ketika memang ada jadwal yang pas mendatangi mereka. Jadi ini sebenarnya ada satu dari rangkaian kegiatan yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Pak Daryono juga sudah melakukannya di Unsud, di UNS, begitu juga Pak Nusron, begitu juga yang lain-lain. Pak Amran di berbagai macam kampus yang lain juga melakukan itu semua. Beberapa menteri juga melakukan itu semua. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang sudah terjadi berjalan, begitu ya. Dan apakah ini akan menghentikan? Tidak, selama dan sejauh ada undangan. Nanti malam setelah ini saya juga akan berdiskusi dengan mahasiswa. Besok juga saya akan berdiskusi mahasiswa di luar kota, ya, dengan BEM segala macam. Tetap berjalan selama ada undangan dan memang jadwalnya pas. Kami akan tetap berjalan, karena memang Pak Presiden juga sudah memerintahkan tugas menteri-menterinya untuk menjelaskan apa menjadi program pemerintah dan menerima kritik dan menerima gugatan langsung, dan kita memberikan point of view kami sambil kami juga mendengarkan point of view mereka tanpa pretensi untuk kemudian melarang mereka demo. Tidak, itu hak demokratis, saya kira itu. Tetapi bahwa penting untuk mendialogkan sehingga tuntutan-tuntutan itu juga sebagian sudah bisa kami jawab dengan langsung. Mungkin tidak semuanya memuaskan, mungkin semuanya tidak setuju, nggak masalah juga begitu. Tapi Ya, forum itu tetap dihidupkan. ya sebenarnya